Pandemi COVID masih mengintai. Ayo kawan, selalu waspada. Patuhi aturan karantina sesuai konstitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Debat Konstitusi YIN Ponorogo yang ingin menyampaikan hasil artikel ilmiah yang berjudul Telaah Konstitusi terhadap pemberlakuan karantina wilayah lockdown pandemi COVID-19 saat meningkat. Saya Anissa sebagai open statement, rekan saya Jaki Yamani sebagai penjelasan pertama, April Setianisi sebagai penjelasan kedua, dan sekaligus closing statement. Dewan Juri yang terhormat dan semua peneliti konstitusi, saya akan menyampaikan terbelakang permasalahan dan strategi artikel dari sisi pro. Pandemi COVID-19 di Indonesia dari bulan Juni hingga saat ini memasuki fase gelombang kedua. Hal ini bisa disimak dari berita sosial media di mana Indonesia mengalami rekor buruk ke Asia Tenggara, yaitu kasus harian ataupun jumlah orang yang meninggal dunia. Ada 3 regulasi yang dikeluarkan pemerintah sebagai politik hukum untuk melawan COVID-19. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Dasar dikeluarkannya 3 regulasi tersebut adalah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Salah satu tindakan karantina kesehatan adalah karantina wilayah meliputi PSBB, PPKM, dan karantina total meliputi batas dari kegiatan tertentu penduduk dalam satu wilayah yang diduga sudah terinfeksi COVID-19. Pembatasan tersebut paling tidak dilakukan melalui pemberhentian sekolah dan tempat kerja, pembatasan pemerintah sementara kegiatan keamanan, atau juga pembatasan kegiatan di fasilitas-fasilitas umum. Dalam pembatasan kegiatan fasilitas umum dilakukan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dasar penduduk. Yang dengan kebutuhan penduduk adalah lain, kebutuhan pelayanan kesehatan. Maka bagaimana sebenarnya telah kondisi terhadap penerapan regulasi terkait karantina lockdown? Artikel disusun dengan metode penelitian literatur, tipe penelitian kualitatif dengan penekanan diktonal. Analisis yang digunakan adalah penggunaan analisis deduktif kualitatif dengan pengambilan kesimpulan secara deduktif. Sekian dan terima kasih. Meneruskan apa yang telah disampaikan rekan kami pembicara pertama, Dewan Juri yang kami hormati serta pemerhati konstitusi, di sini saya akan menyampaikan argumentasi terkait alasan dan dasar hukum terapan karantina wilayah atau lockdown baik dari sisi yuridis maupun sosiologis. Tindakan karantina wilayah ini dapat mulai disebut sebagai lockdown. Istilah karantina wilayah memiliki arti melarang setiap orang keluar dari wilayah tinggalnya. Di Indonesia pada masa pandemi COVID-19 telah menerapkan karantina wilayah meliputi pembatasan sosial berskala besar, PPKM, dan karantina wilayah total. Tujuan diadakan karantina wilayah ini adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pentingnya karantina wilayah inilah maka kami akan memaparkan alasan dan dasar hukumnya. Alinea keempat Undang-Undang 1945 merupakan tujuan perlindungan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah yang tertuang dalam pembukaan konstitusi dan sebagai hukum tertinggi. Salus populi suprema lex atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Perwujudan upaya penyerapan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia terorganisasikan dalam berbagai peraturan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang karantina kesehatan. Istilah lockdown memang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan kebencanaan. Istilah yang digunakan adalah istilah kekarantinaan kesehatan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, karantina kesehatan adalah upaya untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kedaruratan kesehatan masyarakat ditetapkan oleh pemerintah pusat apabila terjadi kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa. Salah satunya adalah pandemi COVID-19. Penerapan KKM harus ada indikator awal berupa adanya kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa, yaitu pasal 146 UU Nomor 36 Tahun 2009. Diatur bahwa dalam melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian, dan pembatasan penyakit menular, pemerintah dapat menyatakan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau KLB. Penetapan wilayah dalam keadaan wabah, letusan, atau KLB harus dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang diakui keakuratannya. Pandemi global virus corona masuk ke dalam kategori kejadian kesehatan luar biasa. Indikator kedua, status KLB dalam UU Nomor 36 Tahun 2019 terkoneksi dengan penetapan status KKM sebagaimana yang diatur dalam UU Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 49 UU 6 Tahun 2018 menjelaskan kondisi KKM penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan harus dilakukan secara hati-hati dan dilaksanakan secara cepat dan tepat. Pasal 155 ayat 5 UU Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pemerintah daerah juga berwenang dalam melakukan kekarantinaan kesehatan. Karantina wilayah dan pembatasan sosial berskala besar dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan. Burung dara, burung merpati, Dewan Juri yang kami hormati, harta yang paling utama adalah kesehatan. Perkenankan saya melanjutkan argumentasi dan analisis telah konstitusi terhadap penerapan karantina wilayah atau lockdown pada saat pandemi COVID-19 meningkat, sekaligus memberikan kesimpulan dan saran. Bila ditelaah dari batang tubuh konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, maka masalah karantina wilayah atau lockdown telah diatur dalam pasal 12, yaitu Presiden menyatakan keadaan bahaya dan syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
Pandemi COVID-19 merupakan suatu kondisi yang luar biasa dan membahayakan negara. Maka salah satu politik hukum yang diterapkan adalah dengan menerbitkan peraturan tentang karantina wilayah atau lockdown. Kemudian payung hukum dari konstitusi tentang kekarantinaan wilayah juga didasarkan pada pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang kewenangan pemerintah membentuk Perpu. Gentingnya pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia memaksa pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Memaksa dalam hal ini adalah karena adanya kondisi darurat dan bahaya yang dialami oleh Indonesia karena terjadi pandemi COVID-19 secara global yang pastinya akan sangat mengancam kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Setelah disetujui oleh DPR dan kemudian disahkan menjadi UU, maka menjadi payung hukum pula untuk pelaksanaan kekarantinaan wilayah atau lockdown pada saat terjadinya ledakan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu, penerapan karantina wilayah secara konstitusi juga berdasarkan amanah dari pasal 28A dan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi pasal 28A dan 28H telah melindungi rakyatnya dengan aturan penerapan karantina wilayah pada saat terjadinya peningkatan baik segi penularan maupun kematian akibat pandemi COVID-19. Kesimpulan yang pertama, tindakan karantina wilayah ini disebut sebagai lockdown di Indonesia ditetapkan dengan PSBB, PPKM, dan karantina total. Lockdown terbukti mampu memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ditinjau dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yaitu alinea keempat dan batang tubuh yaitu pasal 12, pasal 22, pasal 28A dan pasal 28H. Maka karantina wilayah yang diterapkan pemerintah dengan nama PSBB, PPKM dan telah sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia. Saran bagi pemerintah adalah lockdown harus memperhitungkan dukungan sumber daya dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan ekonomi, sosial, dan budaya. Demikian argumentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.